Dari sekian yang saya baca, jadi ada dua pendapat dalam definisi tidak mampu. Ya, ada dua pendapat ulama untuk atau tentang definisi tidak mampu. Pikirannya Imam Syafi'i, tidak mampu itu termasuk tidak mampu bayar orang lain atau tidak mampu minta tolong orang lain. Jadi pikirannya Imam Syafi'i, misalnya ada orang nggak punya kaki, tapi dia bisa menyewa orang yang nuntun dia haji, baik lewat nyewa atau lewat loyalis, lewat muhibbin, maka tetap wajib haji. Begitu juga di bab istinja, di bab wudu dan seterusnya. Karena kata mustati mampu itu ya termasuk dengan asumsi mampunya dengan pertolongan orang lain, baik orang lain itu disewa atau sukarelawan atau apalah keluarga. Sehingga menurut Imam Syafi'i kalau orang yang susah ke kamar mandi tapi bisa karena dibantu, maka ketentuan istinja ya wajib, wudu ya wajib, semuanya normal wajib karena dia dianggap mampu karena ada pembantunya atau ada orang lain. Tapi dalam pikiran Abu Hanifah, pikiran atau kalau dalam bahasa fikih disebut ijtihadnya Abu Hanifah, kata mampu itu asumsinya ya harus dia sendiri yang mampu, ya dia yang melakukan ya. Sehingga di fikih ini misalnya orang disabel habis kemarin yang dicontohkan, Mbak ini siapa yang dari Badek ya? Siapa? Mbak Saras itu misalnya habis dari kamar mandi yang nganter sudah ke pasar atau ke sekolah, terus dia harus ke kamar mandi lagi misalnya susah, dalam mazhab Abu Hanifah sudah dianggap gak mampu, terus dia bisa sholat seadanya dan tidak wajib i'adah. Jadi ini saya baca beberapa pikiran ulama ya, sesuai di buku panduan PBNU halaman 73. Ar-rajulul maridu idza lam takun lahu imra'atun wala amatun walahu ibnun aw akhun wa huwa la yaqdiru 'alal wudu qal yuwaddi'uhu ibnuhu aw akhuhu ghairal istinja fa innahu la yamussu farjahu wa yaskutu anhu. Jadi ada seseorang sakit, dia gak bisa wudu, bisanya wudu kalau diwudukan anaknya atau saudaranya, ya dia harus tetap wudu. Tapi nanti misalnya dia harus sesuci, gak usah sesuci karena nanti efek dari sesuci itu kan kepegang orang lain, yang efeknya justru wudunya menjadi batal. Selain urusan malu lah ya, karena fikih tidak bakas malu, bakas sah tidak sah. Terus wal mar'ah al maridah idza lam yakun laha zaujun, makanya ini catatannya kalau perempuan ya harus suaminya karena satu-satunya orang yang boleh melihat auratnya itu hanya suaminya. Walaha bintun au ukhtun tuwaddiuha wa yaskutu anhal istinja wala yakhfa anna hadha tafsil yajri fi man sallat yadahu li annahu fi hukmil marid. Begitu juga orang-orang yang tangannya enggak berfungsi misalnya. Nah ini terus anna madzhab Abi Hanifah annal marid idza ajaza anil ima bi ra'si jazalahu tarkus salat sampai fa in syafiya ba'da mudi yaumin fala qada alaih. Intinya ini perdebatan tentang definisi tidak mampu. Ya, saya ulang lagi, definisi tidak mampu. Tidak mampu itu menurut pikiran Abu Hanifah ya tidak dengan asumsi dibantu orang lain. Tapi kalau pikirannya Imam Syafi'i, tidak mampu artinya dengan segala kemungkinan dibantu orang lain pun tidak mampu. Tapi kalau dia orang kaya, mampu menyewa orang yang mudoni atau kiai yang punya loyalis ya, punya muhibbin yang mudoni, itu masih dianggap mampu. Jadi itu pikiran-pikiran antara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Jadi nanti begitu seterusnya di fikih-fikih seterusnya. Yang jelas kemarin saya juga mpun matur sama Gus Zofur ketika di Demak pas ada acara ditimbali Habib Lutfi itu,
di Mu'in, Fathul Mu'in itu. Dan ini pengalaman saya ketika ibu saya mulai sepuh agak sering sakit-sakitan. Cung aku jamak oleh ta orang, nggih mun Bu jamak mawon karena kalau ke kamar mandi berat. Harus libatkan 2 mbak sampai 3 mbak, itu pun riskan, andekan kepleset tetap nyuwun sewu tetap jatuh. Mbak-mbak kan tetap tidak mampu. Ibu saya itu gendut termasuk lemu lah, sampai sepuh itu masih lemu. Akhirnya supaya ringan beliau tak minta jamak takdim. Kenapa pilihan saya takdim? Musaroatan lil khairat, supaya cepat melakukan kebaikan. Tapi saya pernah dengar fatwanya Mbah Mun, nak ora permanen hak. Zaman itu ada seorang Kopassus sering latihan melewati waktu sholat. Itu Mbah Mun nggak setuju jamak takdim kalau untuk Kopassus. Mbah Mun mintanya jamak takhir. Karena kata beliau merubah sholat dari waktu kedua ke pertama itu ekstrim karena belum masuk waktunya. Tapi kalau merubah waktu pertama ke kedua itu hanya mirip kodok, sehingga meskipun sebabnya tidak meyakinkan, tapi ini tidak begitu merubah konstruksi sholat. Karena kalau duhur di asar itu mirip apa? Kodok. Tapi kalau asar ke duhur ini sebabnya harus benar-benar mutahakkok, harus nyata. Tapi untuk teman-teman yang disabel, karena sebabnya sudah muhakkok, sudah nyata, dan kangelannya juga sudah apa? Nyata, saya lebih seneng jamaknya apa? Takdim. Ibu saya dulu ya takdim, karena musaroatan lil khairat, supaya cepat-cepat bisa melakukan apa? Kebaikan. Tapi kalau kayak latihan Kopassus, orang-orang yang sehat, cuma karena disiplin latihan harus meninggalkan duhur, itu kata Mbah Mun mendingan milih apa? Takhir, karena kalau takhir hanya mirip apa? Kodok. Artinya kalau duhur jadi di waktu asar kan ya mirip kita sholat kodok. Jadi andekan tidak sah secara disiplin jamak takhir, tetap sah sebagai apa? Kodok gitu. Ya jadi monggo mawon nanti teman-teman enaknya gimana, karena secara fakta kan kemarin banyak teman-teman cerita kadang pas mau wudhu lagi yang nganter sudah ke pasar, atau yang nganter sebenarnya kadang ada suaminya pas tukaran, macam-macam lah. Itu juga lebih ekstrim ketimbang ke pasar kan. Ada tapi baru nggak mesra ya Mas Sidik, pernah nggak? Ada, Mas Sidiknya ada tapi sedang tidak mesra, itu kan wujuduhu Pak Adami, ini pelaku. Ya Mbak Aci ya, kalau pas nggak mesra masih mau bantu. Jadi tapi intinya itu, nah ini yang sebagai obat. Saya baca hadis ini berkali-kali di hati saya, terus di mental saya juga sering punya banyak masalah, dan alhamdulillah juga sering didatangi orang-orang bermasalah, mulai masalah ekonomi, politik, sampai keluarga sering datang ke saya, termasuk orang-orang yang mau cerai itu adalah konsultasinya sama saya. Itu sering tak beginikan, kamu kalau cerai itu duda, tapi kalau tetap kawin namanya punya istri. Keren mana dimarahin istri sama duda? Keren punya istri sudah gak usah cerai. Anggap saja harganya itu ya dimarahin itu. Ini saya bacakan hadis yang insya Allah jadi obat semua kita yang punya banyak masalah. Ini di Ibnu Majah halamannya 631. Kalau nomor hadisnya ini karena ada Gus Sidik, ribet tukang protes ini. 4321. Nanti dicari di kitab umum. 4321 nomor hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya minal kuffar fayuqalu ikhmisu fin nari khamsah fayuhmasu fiha summa yuqalu lahu ay fulan hal asaba kana imun qattu fayaqulullah ma asobani naimun qattu. Jadi ada orang yang ternikmat di dunia bi an'ami ahli dunya. An'am itu wazannya afdol. Orang ternikmat zaman hidup di dunia, ya, mungkin istrinya banyak, cantik, seneng semua, pokoknya semuanya kelas A. Kemudian setelah di akhirat dimasukkan neraka sedikit sama Allah. Terus ditanya sama Allah, kamu di dunia pernah dapat nikmat enggak? Terus dia menjawab, Allah, saya tidak pernah mendapat nikmat, dibanding akhirnya harus masuk neraka selamanya. Terus ini kebalikan, wa yu'ta bi asyaddil mu'minina durran wa balaan. Didatangkan orang yang di dunia ini bawaannya hanya ada problem. Entah problem fisik, entah problem ekonomi, entah keluarga, pokoknya nggak seneng lah, pokoknya sial terus nasibnya, entah salah lahirnya, entah salah tanggalnya, nggak tahu, pokoknya sial terus. Fayuqalu ikhmisuhu khamsatan fil jannah. Kemudian orang ini sama Allah diganjar masuk surga.
Setelah dimasukkan surga, fayuqalu lahu ay fulan hal asabaka durrun qattu aw bala. Pernah enggak kamu di dunia merasakan susahnya hidup di dunia? Fayaqulu la. Saya sama sekali tidak sakit. Karena di dunia ini kan maksimal paling 80 tahun. Kita pernah kecil enggak mikir kan sampai 10 tahun. ABG puber bayangane ngayal untuk bojo ganteng ya ora susah. Habis itu nikah ya sudah seninya ya macam-macam. Ya pokoknya walhasil antara masalah dan nikmat itu masih banyak nikmat. Nanti setelah kita masuk surga itu ditanya sama Allah, pernah enggak kamu menderita di dunia? Tidak Gusti sama sekali. Ma asobani qattu durrun wala balaun. Makanya saya berharap apapun masalah kita di dunia, orientasi kita ini sholat, orientasi kita ini nyari ridhonya Allah, sehingga semua yang kita alami itu menjadi sepele. Makanya saya kemarin matur sama Mbak Atia sama teman-teman disabel, kita kembali ke kiai-kiai dulu. Selalu kalau pidato terutama nikmati iman dan apa? Islam. Bahwa faktanya kita ini punya nikmat terbesar yang mengalahkan semua nikmat, yaitu iman dan Islam. Meskipun kita dalam berkeluarga mungkin konflik, mungkin suami itu enggak pati bener, istri enggak bener, tetangga enggak bener, macam-macam lah. Sanggup itu sepele semua karena kita punya nikmat terbaik yaitu apa? Iman dan Islam. Pokoke meniku mawon. Pokoke imane ra oleh pincang, ra oleh kopok. Wis kok iman ini yang benar, iman itu wis. Ini hadis favorit saya ketika saya punya banyak masalah atau dimintai konsultasi oleh orang-orang yang banyak masalah. Itu nanti orang-orang yang paling nikmat di dunia ketika ditanya, karena faktanya nanti masuk neraka bilang nggak pernah mendapat apa? Nikmat. Sebaliknya orang yang paling sial di dunia ketika akhirnya masuk surga nganggep semuanya itu tidak ada masalah.